5. Mengapa kamu di sini? Win mengerutkan kening dan melirik Bentley di samping Philip. Apa dia baru saja keluar dari mobil itu? Apakah ini suamiku yang malang? Atau apakah perusahaan pengiriman sekarang mengantarkan makanan di Bentley's? Aku. Philip tergagap lalu menyapu pandangan ke arah George yang sedang tersenyum seperti bunga melalui jendela. Lelaki tua itu dengan cepat mengulurkan tangan dan berkata, "Anak muda, terima kasih. Berkatmu, akhirnya aku menemukan tempat ini. Biarkan lelaki tua ini mentraktirmu makan lain kali untuk menunjukkan rasa terima kasihku." Philip tersenyum dan mengangguk dengan sopan. "Tidak apa-apa, Pak. Harap berhati-hati dalam perjalanan kembali." Nada suaranya mengisyaratkan pria tua itu untuk pergi dengan cepat. George tidak mengatakan apa-apa selain tersenyum dan mengangguk pada Win sebelum meminta pengemudi untuk pergi. Win membeku karena terkejut. Bukankah itu ketua Apex Group, Presiden Thomas? Orang terkaya di kota. Dan Philip berada di mobil yang sama dengannya. Apakah Anda kenal George Thomas? Win kembali menatap Philip, terkejut. Philippus mengangkat bahu. "Tidak, saya tidak. Benda lama itu hilang. Jadi saya memimpin saja." Benda tua itu. Sudut mulut Win berkedut. Dia telah menyebut orang terkaya di kota itu, yang tua. Betapa kejam. Apa yang kamu maksud dengan barang lama? Orang itu adalah yang terkaya di Riverdale, Presiden Apex Group. Win memutar matanya ke arah Philip. Pria ini tidak masuk akal. Semakin Win menatapnya, semakin dia merasa jijik. Dia hanya berkata dengan dingin, "Philip, jangan lupa bahwa ayahku akan mengadakan kumpul-kumpul akhir pekan ini di Virtuous Court. Siapkan beberapa hadiah." "Saya tidak pernah mengatakan saya akan pergi," jawab Philip. "Anda." Win kesal. Dia telah berusaha keras untuk membujuk ayahnya, mengatakan kepadanya bahwa Philip akan datang dan meminta maaf kepadanya, dan dia berharap ayahnya tidak akan menyulitkannya. Tapi, ada apa dengan sikap Philip? Lupakan dia. Dia pasti buta saat itu untuk jatuh cinta pada pria ini. Lakukan sesukamu kalau begitu. Kemarahan Win berkobar, dan dengan pinggang rampingnya, dia berbalik untuk pergi. Ketika Philip memperhatikannya pergi, dia memperhatikan bahwa dia telah berganti pakaian. Dia bahkan tampak memakai parfum dan berdandan. Philip bingung ketika dia melihatnya memasuki sebuah gedung besar. Dia mulai merenung. Bukankah Win bilang dia akan kembali ke kantor? Kenapa dia ada di sini? Dan di mana ini? Ini Hotel Hilton. Memikirkan hal itu, Philip merasa amarahnya memuncak. Dia berusaha keras di tempat kerja, tetapi dia datang ke hotel. Ini tidak akan berhasil. Dia harus mengikutinya dan melihat apa yang terjadi. Win sangat stres hari ini. Pertama, penyakit jantung putrinya kambuh di bawah perawatan Philip yang tidak bertanggung jawab itu. Selanjutnya, dia harus mengkhawatirkan seluruh masalah itu dengan Juan Parker. Dan setelah dia kembali ke kantor, salah satu proyeknya menghadapi masa sulit. Presiden proyek ini mendukungnya dan bersikeras agar dia datang untuk berdiskusi di Hilton. Win ingin menolak, tetapi klien menggunakan proyek itu untuk menekannya. Jadi dia harus muncul. Proyek ini bernilai 1 juta. Saat itu, teleponnya berdering. "Halo, Presiden Warren. Saya sudah sampai. Di mana Anda? Aku menunggumu di restoran di lantai 6. Suara lembut seorang pria terdengar dari ujung telepon yang lain. "Baiklah, Presiden Warren. Saya akan segera datang." Win tersenyum. Setelah dia menutup telepon, Win menghela nafas. Terlihat sedikit ragu saat dia menatap lift sebelum akhirnya memutuskan untuk naik ke atas. Saat pintu lift tertutup, Philip muncul di lobi dan melihat bahwa Win telah naik dari jauh. Dia berlari mengejarnya, tetapi suara dingin dan mengejek menghentikannya. "Wow, bukankah ini saudara ipar sepupu saya yang bekerja sebagai pengantar barang? Apakah Anda mengantar ke Hilton?" Philip menoleh untuk melihat pasangan cantik dan modis, bersandar dekat satu sama lain.
Gadis itu menyilangkan lengannya dengan ekspresi mengejek saat dia bersandar ke pelukan seorang pria tinggi dan tampan. Lynn Johnston. Philip mengerutkan kening sebelum memperhatikan bahwa lift telah berhenti di lantai 6. Gadis itu berjalan dengan tatapan mengejek dan tertawa. Kebetulan sekali melihatmu di sini. Sepertinya wilayah jangkauanmu sangat luas. Gadis ini adalah Lynn Johnston, adik sepupu Win. Dia hanya mahasiswa baru di perguruan tinggi, tapi dia tampak seperti wanita yang baik. Lini, siapa ini? Pria tampan di samping Lin memberi isyarat dengan matanya dan bertanya. Lin langsung mendengus. Dia saudara ipar sepupuku. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Orang yang bisnisnya gagal dan harus melakukan pengiriman untuk mencari nafkah. Dia bahkan meminjam beberapa ribu dolar dariku tetapi belum mengembalikannya. Lin selalu memandang rendah Philip karena dia hanya sampah. Dia selalu merasa bahwa katak seperti dia tidak cocok dengan sepupunya. Sementara pria itu menikahi saudara sepupunya. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia menikah dengan keluarganya. Betapa memalukan. Haha, ini sepupu ipar yang kamu bicarakan. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Ejekan terlihat di matanya. Philip mulai kesal. Bagaimanapun, dia adalah saudara ipar sepupu Lin. Jadi apa yang dia coba capai dengan membuat orang luar mempermalukannya juga. Aku akan mengembalikan uangmu, tapi aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Jadi, aku tidak akan menemani kalian berdua. Philip memaksakan senyum. Lin masih saudara sepupu Win. Jadi sebagai penatua, Philip merasa bahwa dia harus lebih bertoleransi. Jika dia tahu bahwa dia sekarang adalah pewaris konsorsium terbesar di dunia, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi Lin saat ini dan bagaimana reaksinya. Manusia selalu dangkal dan bodoh. Kembalikan uangnya padaku. Aku tidak menghitungnya. Dengan bayaranmu sebagai kurir, apakah itu cukup untuk menyembuhkan Mila? Lin bertanya sinis. Kakak ipar sepupunya adalah sampah. Dan pelacur kecil itu seharusnya tidak pernah dilahirkan. Lin tidak terlalu memikirkan Philip, jadi tentu saja, dia merasakan hal yang sama untuk putrinya. Ketika Philip mendengar ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Lin Johnston, aku masih saudara ipar sepupumu. Tidakkah menurutmu kamu terlalu kasar? Hah? Lin mendengus. Aku tidak pernah mengakuimu sebagai saudara ipar sepupuku. Kamu hanya kebetulan menempel pada saudara perempuan sepupuku dan menikah dengan keluarga kami, tidak lebih. Betapa tak tahu malu. Dia pikir siapa dia untuk menggunakan identitasnya untuk menekannya. Wow, dia menantu yang tinggal di rumah. Pacar Lin tertawa, terdengar terkejut. Betapa celakanya pria ini bisa membungkuk begitu rendah. Lin melambaikan tangannya sebelum menarik lengan pacarnya dan berkata, lupakan. Ayo pergi, Huff. Berdiri di samping orang seperti ini membuat udara menjadi berminyak dan bau. Mata Philip menjadi gelap. Tangannya mengepal saat dia melihat Lin mengayunkan pinggulnya dan berjalan pergi dengan pacarnya di belakangnya. Kedua orang itu masih bergumam satu sama lain. Kakak ipar sepupumu tidak berharga. Dia bukan saudara ipar sepupuku. Jika kamu terus mengatakan itu, aku akan berhenti berbicara denganmu. Philip menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Dia seharusnya tidak mengganggu dirinya sendiri dengan anak nakal seperti mereka. Dia kemudian berbalik dan berlari ke lift untuk naik ke lantai 6. Philip telah mengitari seluruh area sebelum akhirnya melihat siluet Win di dalam restoran barat melalui dinding kaca. Apa-apaan ini? Apa yang membuatnya marah adalah melihat seorang pria gemuk botak dan berminyak duduk di seberang Win, mengulurkan tangannya saat dia mencoba menyentuh tangan Win dengan ekspresi menjijikkan di wajahnya. Oh, burung kukuk. Tunggu, mau kemana? Ini sama sekali bukan pemandangan yang indah. Filipus sangat marah. Dia mengeluarkan teleponnya dan segera menelepon Win. Di dalam restoran, Win dengan bijaksana menolak niat baik manajer Warren berkali-kali, tetapi pria itu tidak mau menyerah. Dia bahkan mencoba menyentuh tangannya. Pada saat ini,
Teleponnya tiba-tiba berdering. Ini adalah kesempatannya untuk mengambil nafas. Maaf, Manajer Warren. Izinkan saya menerima telepon ini, kata Win. Dan dia berdiri untuk berjalan keluar dari restoran. Mata kecil Manajer Warren menyipit saat dia menatap profil belakang Win. Dia tidak bisa menahan diri. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan menghukum wanita yang sombong ini malam ini. Halo, Philip. Ada apa? Win berdiri di luar restoran. Aku di depanmu. Win kemudian tiba-tiba mendongak untuk melihat Philip menatapnya dengan dingin. Dia mengerutkan kening dalam kebingungan. Kenapa dia ada di sini? Apakah kamu mengikutiku? Win berjalan dengan ekspresi dingin dan bertanya dengan dingin. Dia baru saja bertemu dengan Philip di lantai bawah. Dan sekarang dia ada di sini di pintu masuk restoran. Apa ini jika tidak menguntit? Kerja bagus Philip. Kamu bahkan memulai hobi menjijikkan menguntit seseorang sekarang. Filipus tertawa. Aku tidak punya waktu seperti itu untuk mengikutimu. Aku kebetulan lewat. Dia kemudian melirik lemak di dalam restoran dan bertanya, siapa dia? Apakah dia lebih penting daripada Mila? Untuk keluar dan bertemu pria gemuk ini daripada pergi ke rumah sakit. Anda sesuatu, bukan? Win terganggu oleh nada interogasi Philip, tetapi dia tetap menjelaskan, seorang rekan bisnis. Kami di sini untuk diskusi bisnis. Diskusi bisnis. Aku melihatnya bergerak padamu. Apakah kamu sedang berdiskusi bisnis atau berkencan? Filipus bertanya. Ekspresi Win menjadi gelap. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada penuh kebencian. Philip Clarke, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu mencurigai saya berselingkuh? Saya menggiling diri sendiri setiap hari, bekerja hanya untuk mendapatkan uang untuk menyembuhkan Mila. Tapi, bagaimana dengan kamu? Apakah melakukan pengiriman setiap hari memberimu masa depan yang bagus? Aku telah memintamu untuk meminta maaf kepada orang tuaku, tetapi apakah kamu telah melakukannya? Kamu hanya seorang pengecut. Saat dia berbicara, Win semakin gelisah saat air mata mulai menggenang di matanya. Dia berbalik dan mendengus. Lupakan saja. Tidak ada gunanya memberitahumu apapun. Aku tidak akan kembali malam ini. Apakah dia tidak kembali? Philip tercengang. Apakah yang dia maksud adalah dia akan keluar malam ini? Dengan gendut ini. Bagaimana jika aku bisa membantumu? Tanya Filipus. Melihat Win dalam keadaan seperti ini, Philip dapat dengan mudah menebak bahwa diskusi ini tidak mudah. Mitra bisnis itu pasti mengancamnya. Pada saat yang sama, dia merasa bersalah, menyadari bahwa sikapnya tidak pantas sebelumnya. Apa yang bisa Anda bantu? Bisakah Anda membawakan saya pesanan senilai $1 juta? Win tertawa. Nada suaranya dingin. Dia tidak pernah mengandalkan Philip untuk dapat membantunya dengan apapun. Ini hanya pesanan $1 juta. Aku bisa. Kata Philip. Dia tidak kekurangan uang sekarang. Dengan hanya satu kalimat darinya, dia bahkan bisa membeli perusahaan Win. Apalagi proyek jutaan dolar. Itu sepotong kue. Philip, itu sudah cukup. Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkan masalahku. Jawab Win dengan dingin sebelum berbalik dan kembali ke restoran. Tidak perlu saya khawatir. Tapi, kau istriku. Philip menatap Win dengan senyum pahit dan kemudian mengeluarkan teleponnya. Bab 6. Philip dengan santai menelepon George Thomas. George, bantu saya memeriksa proyek terbaru yang sedang ditangani Win Johnston di Beacon Pharmaceutical. Apakah ada pesanan jutaan dolar? Beritahu saya siapa kliennya dan orang yang bertanggung jawab. Dari ujung sana terdengar suara George yang penuh hormat, berkata, Tuan Muda, Beacon Pharmaceutical adalah salah satu perusahaan tempat keluarga Clarke berinvestasi. Saya akan meminta Presiden Hall of Beacon untuk mengunjungi Anda secara pribadi. Hah? Beacon Pharmaceutical sebenarnya adalah salah satu perusahaan tempat keluarga kami berinvestasi. Ayahku terlalu hebat. Philip tiba-tiba menyesal tidak mewarisi bisnis keluarga tadi. Tidak perlu.
Selidiki dengan cepat dan minta klien memperlancar seluruh proses sehingga mereka tidak akan menyulitkan Win, kata Philip dengan tenang. Tuan muda, saya menyarankan Anda untuk membeli perusahaan klien itu saja. Anda tidak kekurangan uang, saran George. Apa-apaan ini? Beli. Seperti yang diharapkan dari kepala pelayan dari keluarga kaya. Oh George, Pak Tua, apakah kamu benar-benar berbicara sebesar ini sekarang? Itu namanya low profile, kan? Kalau saya mau beli, apakah saya harus menunggu sampai sekarang? Philip menjawab dengan marah. Baiklah, Tuan muda. Tolong beri saya 10 menit, kata George malu-malu. Begitu dia menutup telepon, George segera meminta sekretarisnya untuk menghubungi ketua Beacon Pharmaceutical, Derek Hall. Ketika Derek menerima telepon dari sekretaris George, dia gemetar karena kegembiraan. Presiden Thomas, apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu? Itu adalah telepon dari orang terkaya di Riverdale City. Ketua grup Apex. Banyak orang ingin makan bersamanya. Presiden Hall, bukan saya yang menginginkan sesuatu dari Anda, tetapi tuan muda saya. Suara George terdengar tenang melalui telepon, tetapi nadanya melarang. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di Riverdale City. Dia harus terdengar hormat di depan tuan muda, tetapi terhadap orang lain, dia adalah bosnya. Dan seorang bos secara alami perlu berperilaku seperti itu. Muda. Tuan muda. Derek saat ini sedang duduk di dalam kantor Presiden Menara Beacon, terpana ketika dia mulai berkeringat dingin. Tuan muda Presiden Thomas. Orang terkaya di kota itu masih memiliki tuan muda. Itu terlalu menakutkan. Lalu, apa yang tuan muda inginkan dariku? Derek bertanya dengan hati-hati, takut membuat George marah jika dia tidak cukup berhati-hati. Ada Win Johnston di perusahaan Anda. Siapa klien yang dihubunginya akhir-akhir ini? Tanya George. Derek mengenal Win Johnston. Dia adalah wakil manajer departemen pemasaran, seorang wanita yang kuat, dan dia telah memperhatikannya sejak lama. Tapi sayangnya, dia sudah menikah, meskipun itu tidak masalah. Derek segera berlari ke departemen pemasaran dengan kepala basah oleh keringat. Ketika staf departemen pemasaran Beacon Pharmaceutical melihat Derek, mereka semua diam. Di mana wakil manajer Johnston? Tanya Derek. Dia pergi keluar untuk diskusi bisnis, jawab seorang anggota staf. Siapa kliennya? Tanya Derek. Manajer Maury Warren dari Victory Pharmaceutical, jawab anggota staf itu. Derek mengangkat teleponnya kembali, berbalik, dan dengan hormat melaporkan, Presiden Thomas, ini Maury Warren dari Victory Pharmaceutical. Baiklah, mengerti. George langsung menutup telepon setelah itu. Selanjutnya, George menggunakan otoritasnya sendiri untuk memberi peringatan kepada Victory Pharmaceutical. Dia telah melayani sebagai kepala pelayan selama bertahun-tahun sekarang. Dia secara alami bisa mengetahui apa yang dipikirkan tuan mudanya. Maury Warren dari Victory Pharmaceutical ini pasti telah menyinggung tuan muda. 6 menit kemudian, Philip yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit menerima telepon dari George. Tuan muda, semuanya telah diurus. Oke. Jangan beritahu Win tentang ini, dan tutup mulut semua orang. Aku tidak ingin mendengar sedikit pun tentang itu, kata Philip. Dimengerti, tuan muda. Rendah hati. George terkekeh. Setelah menutup telepon, Philip melihat gedung rumah sakit di depannya dan tersenyum pahit. Oh, Win. Anda terus mengatakan bahwa saya tidak dapat membantu Anda. Saya memberitahu Anda sekarang bahwa saya dapat membantu Anda hanya dengan satu kalimat. Jika suatu hari Anda mengetahui bahwa saya telah mendukung Anda, bagaimana reaksi Anda? Pindah kembali ke restoran barat di lantai 6 Hilton Hotel. Maury Warren terlalu banyak minum dan sekarang tangannya mulai bertingkah. Wakil manajer Johnston, Anda terus saja makan tetapi Anda tidak akan menyentuh anggur Anda. Apakah Anda meremehkan saya? Maury memasang wajah panjang. Suaranya terdengar gelap.
Win melontarkan senyum minta maaf dan menjelaskan. Manajer Warren, Anda salah. Saya hanya tidak sehat beberapa hari ini. Jadi saya tidak bisa minum alkohol. Si gendut menyebalkan ini terus mencoba menyentuhku. Dia sangat menjengkelkan. Huff. Karena kamu mengatakannya seperti itu, kurasa tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Mauri mendengus sebelum mengancam Win. Wakil manajer Johnston, Anda harus tahu bahwa tidak hanya Bacon yang mencoba bekerja sama dengan kami. Ada banyak orang yang memohon untuk menemui saya. Mendengar kata-katanya, Win mengerutkan kening dan menatap ragu-ragu pada anggur merah di atas meja. Baiklah kalau begitu, aku akan minum 1 gelas saja, kata Win. Dia mengambil sebotol anggur merah dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Mauri tersenyum ketika dia melihat Win. Wanita ini sangat menawan di bawah lampu redup. Win meminum seluruh gelas sekaligus. Manajer Warren, apakah ini bisa? Mari kita bicara tentang kolaborasi kita. Wakil manajer Johnston, jangan terburu-buru. Mengapa kita tidak membicarakan ini perlahan-lahan di lantai atas? Mauri Warren mengungkapkan agenda sebenarnya untuk malam itu. Segera setelah dia berbicara, dia meletakkan tangannya ke paha Win dan ingin masuk lebih jauh. Tamparan. Win langsung berdiri dan menamparkan pria itu dengan marah. Manajer Warren, itu sudah cukup. Kamu jalang. Beraninya kamu menamparku. Mauri melotot marah dan berdiri. Dia mengangkat tangan dan hendak menamparkan Win ketika cincin cincin cincin. Suara nada penelepon menginterupsinya. Dia meraih teleponnya ketika dia melihat Win pergi. Meraung ke teleponnya. Siapa ini? Mauri Warren. Seperti itukah seharusnya kamu berbicara padaku? Di ujung lain terdengar raungan marah yang sama. Presiden Lewis, saya minta maaf. Sangat menyesal. Beberapa promotor terus menelepon saya sekarang. Apa yang Anda inginkan dari saya? Mauri segera terdengar seperti anak kecil yang penurut. Pria ini, Presiden Lewis, adalah ketua dari Victory Pharmaceuticals, bosnya. Untuk apa dia memanggilnya? Meski pria itu kini telah merusak rencananya, Mauri tidak berani mengeluh. Anda bertanya kepada saya. Apakah Anda sengaja mencoba mengganggu wakil manajer Johnston dalam kolaborasi kita? Tanya Presiden Lewis. Terdengar putus asa. Beberapa saat yang lalu, dia menerima telepon dari orang terkaya di Riverdale City, George Thomas. Kata-kata pria itu penuh dengan provokasi. Sialan. Mauri Warren ini. Dia memiliki keberanian untuk menyinggung sosok yang begitu menonjol. Apakah dia mencari masalah? Presiden Lewis, bagaimana Anda tahu tentang ini? Mauri tercengang. Bisakah Win memberitahunya? Tapi, dia hanya seorang wakil manajer departemen pemasaran. Tidak mungkin dia berhubungan dengan Presiden Lewis. Kamu bahkan menanyakan ini padaku. Apakah kamu mencoba membuat dirimu sendiri dipecat? Presiden Lewis menjadi sangat marah dan meraung. Kolaborasi kami dengan Bacon disetujui. Dan sebaiknya Anda segera meminta maaf kepada wakil manajer Johnston, secara langsung. Tanpa pengampunannya, jangan pernah berpikir untuk kembali ke perusahaan. Anda bisa-nya saja. Gedebuk. Panggilan itu berakhir dan Mauri Warren terperangah. Dia tahu bahwa Presiden Lewis sangat marah. Tanpa sepatah kata pun, dia berlari keluar untuk mengejar Win. Wakil manajer Johnston, harap tunggu. Mauri sekarang berperilaku seperti anak yang patuh, menundukkan kepalanya, sedikit membungkuk dengan kedua tangan dirapatkan untuk menunjukkan permintaan maafnya. Wakil manajer Johnston, maafkan saya kacau sebelumnya. Saya akan segera menandatangani perjanjian kerjasama kita. Saya harap wakil manajer Johnston dapat memaafkan saya karena dibutakan oleh keinginan. Win tercengang. Dia menatap Mauri dengan kaget dan bingung. Manajer Warren, maksud Anda? Ini adalah pesanan yang telah dia kerjakan selama sebulan penuh. 100.000. Komisinya saja bernilai puluhan ribu. Mereka akhirnya bisa membayar biaya pengobatan Mila. Hanya dalam 10 menit,
Maury dan Win menandatangani perjanjian. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Win masih belum bisa sadar. Presiden Warren, Anda menyebutkan bahwa ketua Anda telah menyetujui ini secara pribadi, kan? Win bertanya, merasa bingung. Maury telah memberinya senyum tersanjung sepanjang waktu. Ya, wakil manajer Johnston. Anda seharusnya memberitahu saya bahwa Anda adalah kenalan Presiden Lewis. Kami hampir salah paham. Win mengangguk, masih bingung. Bagaimana dia bisa berkenalan dengan Presiden Lewis dari Victory Pharmaceutical? Itu pasti berarti seseorang telah membantunya. Mungkinkah itu Juan Parker? Dia telah menyebutkan ini padanya di pagi hari. Aku harus bertanya padanya, pikir Win. Dia secara tidak sadar membandingkan Philip dan Juan dalam pikirannya dan penghinaan terhadap Philip tumbuh. Suaminya terlalu tidak berguna. Di sisi lain, Philip masih tidak menyadari bahwa setelah membantu Win dengan masalahnya, yang terakhir telah salah paham dan berpikir bahwa saingannya, Juan, telah membantunya. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin akan muntah darah. Keesokan harinya di sore hari, Philip masuk ke Bentley setelah meninggalkan rumah sakit. Dia telah membuat janji untuk bertemu seseorang dengan George hari ini. Setelah Philip pergi dengan mobil, seorang gadis yang berdiri agak terlalu jauh bergumam curiga, mengapa profil belakang itu terlihat seperti Philip. Lynn Johnston ada di sini di rumah sakit hari ini untuk mengunjungi putri sepupunya. Dia tidak mau datang, tetapi orang tuanya mengatakan bahwa dia tidak sopan untuk tidak mengunjungi anggota keluarga Johnston. Namun, saat mencapai pintu masuk rumah sakit, Lynn kebetulan menyaksikan Philip masuk ke dalam mobil. Tapi, dia berasumsi bahwa saudara ipar sepupunya yang tidak berharga tidak akan pernah mampu membeli mobil mewah seperti Bentley. Jadi Lynn tidak pernah memikirkannya lagi dan pergi ke departemen rawat inap rumah sakit. Di dalam Bentley yang bergerak, Philip bertanya dengan malas, George, siapa yang akan kita temui hari ini? Apakah mereka merepotkan? George menjawab dengan hormat, Tuan Muda, itu tidak akan merepotkan. Dia seorang kolektor di negara kita, dianggap sebagai teman saya. Kenapa aku bertemu temanmu? Philip bertanya, sebagai gantinya. Bagus George, apakah ini pemeragaan dari Gunung Patah Tulang? Anda sudah pada usia ini, dan Anda masih terlibat dalam hal-hal seperti ini. George tersenyum. Tuan Muda, ini hanya bisnis kecil bernilai 1 miliar. Anda perlu belajar dari pengalaman sehingga Anda dapat mewarisi kekayaan keluarga sesegera mungkin. Jawaban ini membuat Philip menatap George. Bisnis bernilai 1 miliar adalah bisnis kecil. Dia menahan keinginan untuk memanggangnya dan berkata, George, apakah kamu tahu bagaimana sapi itu mati? Oh tidak, setelah tidak bertemu selama 7 tahun. Hal lama ini semakin sok. Sebagai pewaris keluarga elit, Philip memiliki kesalahpahaman tentang ketakutan.